Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Rian dan teman-teman semua. Hari ini saya, Maharani Pinmasuti Arganis, akan menjelaskan modul R4 saya yang berjudul Tumor Otak dan Epilepsi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah memahami patofisiologi tumor otak dan epilepsi, mengidentifikasi gejala klinis tumor otak dan epilepsi, memahami gejala psikiatris pada pasien tumor otak dan epilepsi, menilai penata laksana psikiatris pada pasien dengan tumor otak dan epilepsi, serta mengenal manajemen untuk tumor otak dan epilepsi. Yang pertama adalah tumor otak. Jadi, untuk insidensi tumor otak sendiri itu adalah 1 dibanding 10, di mana tumor otak glia itu menyumbang sekitar 51% dari semua neoplasma primer dalam sistem saraf pusat dengan tingkat kejadian tahunan 6,7 per 100 ribu populasi. Metastasis otak lebih sering terjadi pada tumor otak primer dengan sebagian besarnya dimulai di payudara dan paru-paru. Kemudian lebih dari sepertiga atau 70% dari semua tumor bersifat supratentorial. Kemudian untuk karakteristik umum gejala neuropsikiatri merupakan lokasi tumornya, histologinya, dan laju pertumbuhannya. Semua memengaruhi gejala klinis dari tumor otak. Gejala-gejalanya yaitu nyeri kepala, kemudian papil edema, kemudian kejang, kemudian defisit neurologis vokal, dan perubahan umum dalam kepribadian atau kognisi. Berikut adalah karakteristik umum gejala neuropsikiatri berdasarkan simptomnya dan tipe-tipe tumornya. Yang pertama, untuk headache atau nyeri kepala, itu biasanya 40% muncul pada pasien tumor dengan low grade glioma, 50% pada malignan glioma, 36% pada meningioma, dan 35% di primary central nervous system lymphoma. Begitu pula dengan mental status abnormalities, itu biasanya paling banyak terjadi atau muncul pada tipe tumor yang malignan glioma. Sedangkan untuk seizure itu paling banyak muncul pada tipe tumor di low grade glioma, dan untuk hemiparese paling sering juga di tumor tipe yang malignan glioma. Untuk gejala mental pada tumor otak, kadangkala merupakan satu-satunya manifestasi awal dalam perjalanan tumor otak. Perubahan yang terjadi dapat bervariasi, mencakup perubahan tingkat kesadaran, kognisi, afektif, hingga perubahan kepribadian. Halusinasi dan delusi itu bisa juga terjadi. Tumor yang tumbuh lambat itu biasanya menimbulkan perubahan kepribadian. Untuk tumor yang tumbuhnya itu lebih cepat, biasanya itu ada cacat kognitif. Sedangkan untuk tumor yang tumbuh paling cepat, biasanya nanti manifestasinya adalah reaksi organik akut dengan gangguan kesadaran. Berikut adalah gejala-gejala mental yang sering muncul pada tumor otak. Yang pertama adalah gangguan afektif dan kecemasan. Gangguan afektif dan kecemasan, ya biasanya kecemasan, sulit tidur, dan depresi. Kemudian ada juga perubahan kognitif. Biasanya perubahan kognitif ini paling umum terjadi dan sekaligus penanda penting dari prognosis. Selanjutnya adalah gejala psikotik. Biasanya halusinasi yang paling sering. Jadi halusinasi itu sebagian dari gangguan epilepsi dan bergantung pada lokasi tumornya. Delusi itu juga dapat menyertai tumor otak. Oke. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan gejala mental? Yang pertama itu adalah peningkatan TIK dan edema cerebral, yang yaitu patofisiologi yang dapat dikaitkan dengan gangguan jalur intracerebral. Jadi tumor otak itu dapat menyebabkan peningkatan TIK karena pertumbuhan massa tumor yang menekan jaringan otak. Kemudian kondisi ini mengganggu jalur intracerebral yang dapat menyebabkan gejala seperti kebingungan mental, gangguan kognitif, penurunan kesadaran pada kasus berat. Kemudian yang kedua adalah sifat tumor. Jadi kecepatan pertumbuhan tumor itu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam tingkat keparahan gejala mental dan salah satu prediktor yang lebih baik untuk gangguan fungsi kognitif. Jadi ketika memang lebih cepat pertumbuhan tumornya, kognitifnya itu akan lebih cepat untuk turun. Selanjutnya adalah lokasi tumor.
Jadi lokasi tumor tumor lobus frontal dan temporal itu menunjukkan frekuensi gangguan mental yang agak lebih tinggi daripada tumor lobus parietal maupun occipital. Berikut adalah jenis-jenis tumor dan manifestasi psikiatri yang sering ditemui. Yang pertama adalah tumor lobus frontal. Tumor lobus frontal yang paling sering ditemukan adalah gangguan memori, kemudian demensia. Untuk gejala afek dan perilakunya biasanya depresi, irritable, eufori, bahkan apatis juga sering ditemukan. Kemudian ada kekanak-kanakan, impulsif, serta mania. Untuk inkontinensia itu juga terkadang muncul pada tumor lobus frontal. Jadi, ketika ada lansia atau seseorang yang mengalami gangguan buang air kecil tanpa demensia, itu juga sering menjadi gejala awal dari tumor lobus frontal. Kemudian yang kedua adalah tumor corpus callosum. Biasanya untuk tumor corpus callosum yang di anterior, kemunduran mentalnya cepat. Sedangkan untuk yang tengah, gejala mentalnya lebih jarang dibandingkan yang anterior maupun posterior. Kemudian yang splenium, biasanya muncul defisit memori, persepsi visual yang nyata, fungsi intelektual, dan pada gliomatosis cerebri muncul perubahan kognitif dan emosional awal yang diikuti defisit frontal, visospasial, dan memori. Kemudian untuk tumor lobus temporal biasanya terdapat perlambatan bicara, gangguan memori, amnesia, kemudian ada kecemasan juga, ada kemarahan, mania maupun hipomania. Kemudian ini selanjutnya adalah tumor di esenfalon. Untuk tumor ini biasanya yang terjadi itu gangguan memori, bahkan ada mutisme akinetik juga, ada hiperpagi, ada obesitas terutama pada anak-anak, kemudian ada amnesia disertai konfabulasi, kemudian ada kantuk dan hipersomnia. Untuk selanjutnya adalah tumor pituitari. Untuk tumor pituitari, di sini ada gejala TIK yang meningkat, sehingga nanti akan muncul perubahan mental yang sering terjadi pada tahap awal. Ada rasa kantuk yang hebat, poliuri, kemudian ada gangguan memori, perubahan kepribadian, epilepsi, kekodohan apatis, dan ketidakstabilan emosional. Selanjutnya adalah tumor fossa posterior. Untuk tumor fossa posterior ini sendiri itu gejala yang sering muncul adalah perubahan perilaku seperti cemas, hiperaktivitas, dan iritabilitas. Kemudian untuk gejala selanjutnya bisa muncul depresi, kemudian gangguan memori, gangguan kepribadian, hingga gejala psikotik seperti paranoid, manik, depresif. Kemudian kadang-kadang juga muncul halusinasi visual karena tekanan yang menjalar ke korteks occipital. Selanjutnya untuk investigasinya kita bisa lakukan neuroimaging. Yang pertama adalah MRI. MRI adalah alat diagnostik yang sangat penting. Namun eh, untuk MRI ini sendiri merupakan salah satu gold standar karena dapat mendeteksi lesi kecil, memberikan gambaran tentang ukuran, bentuk, dan posisi tumor, serta menunjukkan batas tumor dengan edem sekitarnya. Selanjutnya adalah CT scan. CT scan ini adalah salah satu alternatif yang dapat kita gunakan ketika tidak bisa dilakukan MRI. CT scan ini dapat menunjukkan lokasi tumor, kemudian klasifikasi perdarahan dan serta edema. Untuk lesi tumor biasanya bisa terlihat hipodens atau hiperdens tergantung jenis tumor. Selanjutnya adalah PET dan SPECT. Ini digunakan untuk mendeteksi respon neurokimia dan fisiologis tumor, seperti peningkatan aliran darah, produksi protein, ataupun konsumsi glukosa. Kombinasi SPECT dan MRI meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas untuk diagnosis tumor rekuren. Untuk misdiagnosisnya sering terjadi karena faktor seperti stres dan dalam kehidupan pasien yang mungkin memperburuk gejala atau mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendalam. Untuk survei postmortem di RSC itu menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 30 pasien memiliki tumor otak. Eh, untuk prevalensi lebih tinggi yaitu meningioma jinak pada pasien psikiatri. Banyak kesalahan diagnosis yang terjadi seperti epilepsi lobus temporal, kemudian penyakit Alzheimer atau demensia progresif, terutama pada pasien lansia. Dan tanpa akses ke neuroimaging,
Itu banyak sekali kasus tumor yang bisa terlewatkan atau salah didiagnosis, terutama pada pasien psikiatris akibat gejala yang menyerupai gangguan mental kronis. Selanjutnya, penata laksanaan tumor otak ini bisa dilakukan untuk menstabilkan terkait peningkatan tekanan intrakranial, kejang maupun delirium. Untuk kejang biasanya diberikan obat anti-epilepsi seperti levetiracetam dan gabapentin. Kemudian untuk edema peritumoral dan tekanan intrakranial itu bisa diberikan dexamethasone. Kemudian untuk profilaksis tromboemboli, eh, biasanya untuk pasien tumor otak itu akan berisiko lebih tinggi, jadi diberikan profilaksis tromboemboli. Kemudian ada defisit neuroendokrin pada pasien dengan tumor di area hipotalamus hipofisis, diobati dengan radioterapi dapat terjadi dan memerlukan penanganan yang khusus. Untuk selanjutnya itu menangani gejala sisa psikiatri pada pasien tumor otak. Biasanya yang sering kita temui itu ada depresi, ada kecemasan, dan gangguan kognitif. Untuk depresi, kita bisa berikan SSRI, kemudian intervensi psikologis, kita berikan psikoterapi suportif, kemudian untuk kecemasan bisa kita berikan teknik relaksasi, tapi jika cemasnya itu berat, bisa kita tambahkan benzodiazepin. Kemudian untuk gangguan kognitif, mungkin kita bisa cek dulu menggunakan mini mental state examination untuk melihat gangguan kognitifnya separah apa, kemudian kita bisa berikan metilfenidat untuk meningkatkan fungsi kognitif pada beberapa pasien. Oke, yang selanjutnya adalah epilepsi, di mana epilepsi ini merupakan kondisi neurologis yang ditandai oleh terjadinya bangkitan epileptik berulang akibat pelepasan muatan listrik abnormal di korteks cerebri. Biasanya tidak terbatas pada kejang motorik klasik, namun bisa juga merupakan perubahan perilaku, kemudian gangguan emosi, dan fenomena subjektif lainnya. Untuk gangguannya itu dapat muncul dalam beberapa periode seperti iktal, posiktal, maupun interiktal. Kemudian apa sih hubungannya epilepsi dengan gejala psikiatri? Yaitu epilepsi ini eh, biasanya prevalensinya lebih tinggi pada gangguan psikiatri ini lebih tinggi dibandingkan pada populasi umum. Jadi memang orang-orang dengan gangguan psikiatri ternyata menurut penelitian itu banyak ditemukan terjadinya epilepsi juga. Untuk gangguan psikiatri umum pada epilepsi biasanya itu depresi, cemas, psikosis, gangguan kepribadian, serta gangguan kognitif. Untuk faktor resikonya biasanya tipe epilepsinya, terutama kalau epilepsinya di lobus temporal. Kemudian frekuensi serangan, onset dini, dan riwayat maut. Ini adalah grafik yang menjelaskan hubungan kompleks antara fungsi kognitif, epilepsi, gangguan psikiatri, dan kelainan otak. Epilepsi dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif melalui terjadinya kejang, kemudian anti-epileptic drugs itu dapat digunakan untuk mengendalikan epilepsi, namun dapat menyebabkan interaksi dengan pengobatan lain, serta memengaruhi fungsi kognitif. Nah, kemudian gangguan psikiatri seperti depresi, gangguan mood itu sering terjadi bersama dengan epilepsi, baik akibat epilepsi maupun sebagai dampak pengobatan. Nah, pengobatan untuk gangguan psikiatrinya itu dapat berinteraksi juga dengan dengan obat anti-epilepsi yang akan memengaruhi epilepsi maupun fungsi kognitif. Dan semua interaksi ini saling memengaruhi dan dapat memperburuk kondisi kelainan otak secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya adalah klasifikasi gejala psikiatri pada epilepsi. Yang pertama untuk iktal. Biasanya gejala ini muncul sebagai bagian dari aktivitas kejang. Untuk umumnya yang paling sering ditemukan adalah aura psikiatri seperti afektif, kemudian ada disnesik, ada perspektual. Afektif seperti rasa takut, cemas tiba-tiba, kemudian ada dejavu, jamaifu, kemudian ada depersonalisasi, derealisasi. Kemudian ada juga halusinasi seperti visual, auditory, dan olfaktori. Biasanya gangguan kognitifnya mendadak dan singkat. Kemudian ketika pada epilepsi yang postal, biasanya gejala psikiatri muncul dalam jam hingga hari setelah kejang. Seringkali ketika pasien pulih dari periode bingung pasca kejang. Bentuk umumnya biasanya psikosis postiktal, 24 jam sampai 7 hari setelah kejang. Sering didahului oleh periode bebas gejala. Biasanya yang muncul waham sistematis, ada halusinasi baik auditorik maupun visual. Kemudian ada agitasi dan afeknya labil.
Untuk durasinya biasanya kurang dari 2 minggu dan pulih secara spontan. Selain psikosis, ada juga depresi postiktal, seperti perasaan sedih, kehilangan minat, terkadang ada juga muncul ide untuk bunuh diri. Biasanya berlangsung beberapa hari, pulih seiring pemulihan pasca kejang. Setelah itu ada interiktal. Interiktal ini adalah gejala psikiatri menetap di luar periode kejang dan tidak langsung dipicu ke aktivitas kejang akut. Bentuk umumnya bisa gangguan mood kronis, kemudian gangguan cemas, psikosis interiktal, perubahan kepribadian serta gangguan kognitif. Selanjutnya, yaitu gangguan mood pada epilepsi. Ini yang paling sering ya, untuk gangguan mood pada epilepsi yang paling sering adalah depresi. Depresi ini juga bisa dibagi menjadi depresi interiktal, depresi postiktal, kemudian ada gangguan mood iktal dan bipolar. Untuk depresi interiktal itu biasanya sering menyerupai depresi mayor atau distimia. Untuk depresi postkipal itu biasanya nanti akan pulih sendiri secara spontan eh, s- dalam 2 minggu. Untuk gangguan mood iktal ini biasanya jarang, tapi dapat terjadi sebagai bagian dari aura atau fase iktal. Biasanya berupa iktal fear atau rasa takut yang intens. Kemudian selanjutnya adalah gangguan bipolar. Dia lebih jarang, biasanya terkait dengan epilepsi di bagian lobus temporal. Munculnya itu episode manik atau hipomanik sebagai akibat dari fenomena epilepsi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi dan gangguan mood. Sebaliknya, depresi dapat memperburuk kontrol kejang. Dan epilepsi lobus temporal itu paling sering dikaitkan dengan gangguan mood dibanding epilepsi lobus lainnya. Untuk mekanisme yang terlibat itu ada disfungsi neurotransmitter, serotonin, noradrenalin, dan GABA. Kemudian ada aktivasi sirkuit limbik abnormal sehingga menjadikan respons stres kronis yang akhirnya akan memperburuk epilepsi dan gangguan mood yang terjadi. Untuk pemilihan obatnya itu akan mempertimbangkan efeknya terhadap mood. Seperti untuk memperbaiki mood, kita bisa memberikan mood stabilizer. Untuk kemudian kita bisa memberikan psikoterapi seperti CBT atau terapi psikoterapi suportif. Dan kita bisa memberikan screening rutin depresi pada pasien epilepsi untuk pencegahan komplikasi. Kemudian selanjutnya adalah psikosis pada epilepsi. Ini lebih sering terkait juga dengan epilepsi lobus temporal. Dibedakan berdasarkan hubungan waktunya dengan kejang, yaitu interiktal, posiktal, dan jarang iktal. Biasanya kalau untuk yang interiktal psikosis itu seperti schizofren, tapi biasanya prognosis lebih baik, wahamnya juga lebih terstruktur dan afeknya lebih terjaga. Untuk posiktal psikosis biasanya muncul beberapa hari setelah kejang, ditandai gejala positif yang menonjol, fluktuatif, dan pulih secara spontan. Untuk penata laksanaannya, optimalisasi kontrol kejang, kemudian edukasi keluarga untuk mengetahui tanda awal psikosis, post-iktal, dan biasanya prognosisnya baik. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kognitif dan kepribadian. Ini juga sering terjadi ya untuk eh, pada pasien epilepsi. Yang pertama, pola gangguannya itu biasanya gangguan memori, kemudian ada gangguan perhatian dan konsentrasi, kemudian ada gangguan fungsi eksekutif seperti penurunan perencanaan, penurunan organisasi, fleksibilitas mental juga terganggu. Kemudian ada gangguan bahasa juga, seperti kesulitan mencari kata, gangguan kefasihan verbal juga. Selain itu ada juga kecepatan pemrosesan informasi. Biasanya pada pasien-pasien epilepsi ini seringnya melambat ya. Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada lokasinya, yang paling berat memang kalau di lobus temporal ya. Kemudian durasi penyakit, frekuensi kejang, kemudian bisa juga karena efek obat anti epilepsi dan onset epilepsi pada masa kanak-kanak. Biasanya lebih buruk prognosisnya. Untuk progresivitasnya pada sebagian pasien, gangguan kognitif ini dapat memburuk secara perlahan seiring waktu, terutama jika kejang tidak terkontrol atau ada lesi struktural progresif. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kepribadian pada epilepsi. Biasanya gambaran klasiknya ini adalah personality change of epilepsy atau Gershwin syndrome, terutama pada
temporal lobus of epilepsy. Ciri khasnya biasanya ada hyperreligiosity, minat berlebihan pada hal-hal spiritual, ada viscosity juga. Sulit dia untuk mengakhiri percakapan atau berbicara yang terlalu detil. Kemudian sirkumstansial, hiposeksual juga, dan overempasis. Jadi perhatiannya berlebihan pada hubungan antar pribadi, sering tampak terlalu akrab atau hangat. Tapi tidak semua pasien menampilkan seluruh ciri dan sebagian ciri bisa muncul dengan ringan saja intensitasnya. Gimana sih perbedaannya dengan gangguan kepribadian lain? Biasanya kalau perubahan kepribadian muncul setelah bertahun-tahun menderita epilepsi, bukan sejak masa remaja seperti pada gangguan kepribadian yang biasa. Gangguan kepribadian pada epilepsi ini cenderung lebih stabil, tidak fluktuatif, seperti pada gangguan mood. Untuk penata laksanaannya, yang pertama, untuk depresi, memang yang pertama adalah optimalisasi kontrol kejang. Jadi harus dikontrol kejangnya. Kemudian pemilihan anti-epileptic drugs-nya. Cari AED dengan atau anti-epileptic drugs dengan efek yang menguntungkan pada mood, seperti lamotrigin atau valproat. Hindari obat-obat kejang yang berpotensi memperburuk mood, seperti topiramatosis tinggi, fenobarbital, levetiracetam pada sebagian pasien. Kemudian bisa kita tambahkan dengan antidepresan seperti SSRI dan kita hindari antidepresan yang menurunkan ambang kejang seperti bupropion atau maprotilin. Kemudian kita bisa tambahkan psikoterapi yaitu CBT, terapi suportif, kemudian interpersonal terapi juga bisa untuk mendukung kesembuhannya. Kemudian untuk psikosis, untuk yang post iktal biasanya bisa diberikan antipsikotik dosis rendah seperti haloperidol atau risperidon. Kemudian edukasi untuk mengenali lucid interval untuk intervensi dini. Untuk psikosis interiktal biasanya nanti juga kita akan pilih obat dengan resiko rendah menurunkan ambang kejang seperti risperidon, olanzapin maupun quetiapin. Dan perlu juga optimalisasi kontrol kejang untuk mencegah kekambuhan psikosis. Setelah itu, gangguan kognitif, kita bisa evaluasi ulang regimen antiepilepsi drugnya. Kita bisa kurangi, ganti obat yang memperburuk fokus fungsi kognitif. Misalkan kita cari obat-obat yang aman dan tidak menurunkan fungsi kognitif. Kemudian kita bisa menambahkan rehabilitasi kognitif seperti latihan memori, strategi kompensasi, dan terapi okupasi. Setelah itu, intervensi pendidikan, terutama pada anak untuk mendukung fungsi akademik, dan penanganan faktor komorbid yang dapat memperburuk fungsi kognitif. Untuk gangguan kepribadian bisa kita edukasi keluarganya untuk mengenal perubahan perilaku ini. Kemudian pendekatan suportif, psikoterapi, family terapi itu juga diperlukan untuk gangguan kepribadian pada epilepsi. Kemudian bisa diberikan mood stabilizer seperti valproat, lamotrigin jika memang gangguan kepribadiannya disertai dengan iritabilitas yang tinggi. Selain itu, untuk gangguan cemas bisa diberikan CBT, kemudian bisa diberikan SSRI seperti sertralin, escitalopram. Kemudian kita bisa hindari benzodiazepin jangka panjang. Dan kontrol kejang yang baik itu sering untuk menurunkan frekuensi gejala kecemasan. Oke, berikut untuk referensi modul kali ini. Terima kasih, mohon bimbingannya dan asupannya Dokter Ian, teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.